Halo Jemaat Kristus, selamat berjumpa kembali. Damai sejahtera dari Dia Allah yang Maha Kuasa dalam Yesus Kristus kiranya bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang didasari dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat 34. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, sumber kasih, karunia dan rahmat yang tak henti-hentinya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena saat ini kami boleh datang lagi kepadamu untuk merenungkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, bukakanlah pikiran dan hati kami untuk melihat selalu kasih dan karunia-Mu yang membuat kami selalu bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di padang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka merenungkan firman-Nya dan yang memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak, apakah kita pernah menyadari bahwa selama ini Tuhan telah memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan? Jika kita sudah menyadarinya, maka pasti kita akan mudah bersyukur. Ternyata Tuhan selalu memenuhi kebutuhan kita. Jadi kita tak punya ini, oh tidak apa-apa, kita punya itu. Dan ternyata itulah yang kita butuhkan, bukan yang ini. Atau tak ada ini pun tak apa-apa, saya akan baik-baik saja tanpa ini. Begitulah, sehari lepas sehari Tuhan menuntun kita untuk mencari, melihat dan menemukan segala yang kita butuhkan, dan terpenuhinya semuanya itu karena pertolongan Tuhan juga. Saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan anak-anak, apakah yang sering membuat kita khawatir? Ini disebabkan oleh karena kita terlena pada tarikan keinginan sendiri melulu yang seringkali didorong oleh nilai orang lain yang kita paksakan untuk diri kita, lalu melupakan apa yang menjadi kehendak Allah dalam setiap rencananya dalam kehidupan kita. Jika nilai diri kita adalah berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan, maka dengan iman teguh kita akan mendapatkan segala kebutuhan untuk melakukannya. Burung pipit mungkin tidak langsung menemukan makanannya. Ia harus terbang ke sana atau kemari. Tapi burung pipit tidak perlu khawatir bahwa
tidak akan tersedia makanan baginya. Ia mungkin hanya harus terbang lebih jauh sedikit kadang-kadang. Atau mungkin saja ternyata ada seorang baik hati yang meletakkan kelebihan nasi atau berasnya di tepi pagar rumahnya yang sengaja disediakan bagi burung pipit agar mendapatkan kecukupan makanannya. Entahlah bagaimana cara ajaib Tuhan menyediakan kecukupan bagi anak-anaknya agar dapat memenuhi kebutuhannya. Setiap anak Tuhan itu layak dan berharga di matanya. Oleh karena itu, mereka memiliki kepercayaan diri bahwa mereka dikasihi Tuhan. Ini bagai aura indah bunga bakung yang dipadang, indah dan menawan, karena Tuhan sendiri yang mendandani mereka dengan kasih-Nya. Jadi, persoalan kekhawatiran ini lebih dipengaruhi oleh masalah cukup atau kurang, merasa cukup atau merasa kurang. Jika seorang yang mengaku anak Tuhan merasa kurang karena keinginannya terlalu banyak atau malah tak berpadanan dengan kehendak Tuhan, maka hidupnya akan terasa kurang terus, lalu khawatir terus. Repotnya keinginan diri itu tak ada batasnya dan cenderung meresahkan. Akhirnya kekhawatiran pun muncul. Kekhawatiran itu dapat tidak hanya soal apa yang ada di hadapan, melainkan malah juga khawatir pada apa yang tidak atau belum dihadapi. Dalam berangan-angan saja lalu sudah dikuasai oleh kekhawatiran. Malah sesungguhnya apa yang kita khawatirkan seringkali justru memang atau hampir sebagian lebih besar bukan soal apa yang sedang dihadapi, melainkan soal apa yang tidak atau belum dihadapi. Kita perlu memperhatikan jika sang kekhawatiran hadir tiba-tiba dalam perasaan kita. Apakah dengan kekhawatiran lalu itu membangunkan pikiran dan spiritual kita agar lebih bijak, lebih cerdas, lebih waspada, lebih teliti, lebih bergantung pada Tuhan dan lebih banyak bersyukur? Jika itu yang terjadi, berarti kekhawatiran kita letakkan pada fungsi pemantik agar hidup kita tetap bertahan, kuat, lalu bergerak maju bersama Tuhan tentunya. Namun, jika kekhawatiran demikian menguasai kita terus-menerus, sehingga kita menjadi lemah, buntu, patah semangat, semua terasa gelap, maka kita perlu menampar pipi kita di depan cermin, kalau boleh, dan berkata pada diri sendiri, apakah kau akan terus patah semangat demikian? Sudah cukup kekhawatiran untuk satu hari saja, karena kamu berharga di matanya. Tuhan menghendakimu terus berusaha. Tuhan sudah dan akan memberi yang terbaik bagimu. Lalu saudara-saudara setelah berkata demikian, bangunlah dan berjalanlah, karena masih banyak pekerjaan Tuhan yang harus kita kerjakan. Jangan khawatir, Tuhan ada bersama dengan kita. Keyakinan bahwa Tuhan ada bersama kita selalu memberikan kita semangat dan motivasi untuk selalu bersyukur atas segala kecukupan yang Tuhan telah berikan, dan keyakinan bahwa dalam perjalanan ke depan kita juga akan dicukupi oleh Tuhan. Iman ini memberikan kepada kita kepercayaan diri bahwa kita dapat selalu memancarkan keindahannya dalam warna-warni kehidupan ini. Semua sudah Tuhan cukupi, dan kita beriman Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita dan hidup kita dipenuhi dengan syukur. Amin. Tuhan menyertai Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang selalu bersandar pada Dia. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sumber kecukupan dalam kehidupan kami yang membuat kami tidak perlu dikuasai oleh kekhawatiran, kami mau datang kepadamu terus, karena kami mau melihat betapa kami sudah diberkati sebagai anak Tuhan yang berharga.
inilah kami Tuhan. Kiranya jika ada di antara kami yang masih dikuasai kekhawatiran, Tuhan membangunkan kami kembali. Kami mau berbicara pada diri kami sendiri untuk bangun dan bangkit, karena Tuhan mengasihi kami. Inilah kami ya Bapa. Mohon kiranya Tuhan membuat kami selalu bersyukur karena kami boleh diberi kesempatan melihat banyaknya kasih dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa kami ini dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan dan permohonan terus agar Tuhan menolong kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan menolong Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dan saya. Amin.